Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Ibnu Ruslan, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Rawabadak Selatan 01 Pagi, Jakarta Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Refleksi tersebut memuat 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Yang pertama, anak ibarat kertas putih, tugas gurulah yang mengisi lembaran tersebut dengan memberinya pengetahuan dan nasihat kebaikan. Guru merupakan satu-satunya sumber pengetahuan, aktif dalam pembelajaran dan selalu menjadi pusat pembelajaran. Pembelajaran yang dilakukan semata-mata mencapai target kurikulum, yaitu mencapai KKM, dan fokus pada aspek pengetahuan murid saja, yaitu transfer ilmu. Pembelajaran dilakukan di ruang kelas dengan penataan kursi meja yang menghadap papan tulis. Guru menyamaratakan semua murid, baik minat, bakat, maupun karakteristiknya. Dan yang terakhir, guru menggunakan metode, media, strategi pembelajaran yang sama di setiap pembelajaran. Hal-hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul itu. Saya menyadari bahwa pemikiran serta tindakan yang selama ini saya sudah lakukan dalam pembelajaran perlu mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya menyadari bahwa seorang anak terlahir seperti kertas putih yang sudah dipenuhi coretan atau tulisan suram. Tugas saya sebagai guru adalah menebalkan tulisan suram tersebut dengan menuntunnya dalam kebaikan, serta memperbaiki lakunya, bukan dasar. Saya pun menyadari bahwa guru bukan merupakan satu-satunya sumber pengetahuan, aktif dalam pembelajaran, dan selalu menjadi pusat pembelajaran. Dan bahwasanya para murid telah menjadi pusat pembelajaran, yang aktif dalam pembelajaran, serta dapat mencari sumber belajar dan pengetahuan yang mereka inginkan. Saya pun menyadari bahwa pembelajaran berhasil bukan semata-mata mencapai target kurikulum, yaitu mencapai KKM saja, dan hanya fokus pada aspek pengetahuan. Seharusnya pendidikan itu bersifat holistik, di mana murid berkembang secara utuh, meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga. Pendidikan bukan menuntut murid, melainkan menuntun murid terhadap segala kodrat yang dimilikinya agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang individu maupun sebagai anggota masyarakat. Saya pun menyadari bahwa guru menggunakan metode, media, strategi pembelajaran yang berbeda, variatif, dan interaktif sesuai kebutuhan di setiap pembelajaran, sehingga dapat menumbuhkan dan meningkatkan motivasi dan semangat dalam belajar siswa. Saya pun menyadari bahwa pembelajaran dilakukan tidak selalu di ruang kelas dengan penataan kursi meja yang menghadap papan tulis. Sejatinya, pembelajaran dapat dilaksanakan di luar kelas, di lingkungan rumah, di lingkungan sekitar, di pasar, bahkan belajar dapat dilakukan sambil bermain permainan tradisional sesuai kondisi sosial budaya murid itu berada. Penataan ruang kelas, meja kursi murid yang mengakomodasi setiap murid dapat saling melihat satu sama lainnya sehingga menciptakan interaksi belajar yang aktif. Saya menyadari bahwa setiap murid memiliki minat, bakat, maupun karakteristiknya yang berbeda-beda. Guru memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas belajar sesuai minat, bakat, dan kreativitasnya. Guru mampu menuntun dalam mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai kodrat.
Hal-hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, membuat kesepakatan bersama atau kesepakatan kelas yang menampung semua masukan murid mengenai pembelajaran di kelas. Kedua, menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran karena mereka yang akan menemukan sendiri informasi terkait pembelajaran tersebut. Guru menjadi among sekaligus fasilitator dalam pembelajaran di kelas. Guru menyadari bahwa setiap anak memiliki karakter yang berbeda serta minat dan bakat yang beragam, sehingga pembelajaran dapat mengcover kebutuhan setiap murid. Menggunakan metode pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan interaktif. Menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu pemecahan masalah, kreativitas, berpikir analisis, berkolaborasi, komunikasi, serta beretika. Dan yang terakhir, melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan sebagai bahan perbaikan untuk pembelajaran berikutnya. Sekian pemaparan saya mengenai konektivitas antarmateri modul 1.1. Terima kasih. Salam